Shalom, selamat pagi saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya? Saya berharap saudara tetap dalam keadaan optimis, sehat, ya, selalu penuh dengan sukacita yang dikerjakan oleh firman Allah dan Roh Kudus. Baik, mari bersama berdoa sebelum kita mendengarkan firman. Bapa Surgawi, terima kasih untuk hari yang Bapa beri bagi kami. Hari ini hari yang penuh dengan kekuatan. Kami tidak sendiri, tetapi kami disertai oleh Allah, pencipta alam semesta, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami akan mendengarkan firman-Mu, urapi hamba-Mu, bahkan urapi kami semua. Jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami, sebagaimana firman-Mu bersabda bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Saudara, hidup adalah kesempatan. Kesempatan yang dapat kita gunakan untuk beraktivitas, membangun rumah tangga, membangun rumah usaha. Dan jangan lupa kita pun terlibat di dalam membangun rumah Tuhan. Membangun Ka'bah Allah secara fisik maupun secara spiritual, batiniah, yaitu membangun jemaat Tuhan. Baik, kita akan membaca Alkitab kita di dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang kelima. Demikian firman Allah berkata, "Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah." Bapak Ibu Saudara, status saudara dan saya melalui 1 Petrus 2 ayat yang kelima, yaitu kita adalah batu yang hidup. Bukan batu yang mati yang digunakan untuk mendirikan atau membangun gereja secara fisik. Itu adalah batu-batu yang mati. Tapi kita adalah batu-batu yang hidup, batu-batu yang bergerak, batu-batu yang penuh dengan kekuatan Allah. Setiap jemaat dari anak sekolah minggu sampai lansia. 1 Petrus 2 ayat 5 berkata, saudara dan saya adalah batu-batu rohani. Batu yang hidup untuk dipakai membangun rumah rohani. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sadar bahwa kita diselamatkan dengan harga yang sangat mahal, yaitu lewat kematian Yesus Kristus. Dan ketika Yesus mati, maka dia menjadi batu penjuru yang mahal. Kalau saudara membaca dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-6, sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Siapa dia? Batu penjuru yang mahal itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dia mati di kayu salib untuk mengampuni salah dosa saudara dan saya. Dia mati di kayu salib untuk menebus kita dari segala kenajisan, kekotoran, dari dosa dan pelanggaran kita. Dan dia menjadi batu penjuru untuk membangun tubuh Kristus di muka bumi sampai dengan pagi hari ini. Dan dari batu penjuru yang mahal itulah, kemudian di atasnya ada saudara dan saya, batu-batu yang hidup, yang bergerak di dalam iman, yang memberi diri, yang mengabdikan diri kita kepada Kristus untuk bersama-sama bergandengan tangan di dalam tubuh Kristus, di dalam gereja-gereja lokal, untuk mulai terlibat dalam pelayanan, membangun satu tubuh Kristus yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Sudahkah saudara menemukan panggilan itu dalam hidup saudara sebagai batu yang hidup, yang digunakan untuk membangun suatu rumah rohani? Bukan menghancurkan, bukan merobohkan rumah rohani itu, tetapi membangun rumah rohani itu, di mana rumah rohani itu penuh dengan kemuliaan Tuhan.
Dan semakin dekatnya kedatangan Yesus Kristus pada kali yang kedua, rumah rohani itu akan semakin dihias penuh dengan kemuliaan Allah. Sehingga ada banyak jiwa yang datang untuk diselamatkan. Saudaraku, saudara dan saya adalah batu yang hidup yang digunakan untuk membangun bangunan rohani. Gereja milik Yesus, Ka'bah Allah, tubuh Kristus di muka bumi yang adalah milik Kristus. Bukan kita yang punya, tetapi kita dipakai untuk bermitra bersama dengan Allah membangun rumah rohani. Ada pemain musik di sana. Ada guru-guru sekolah minggu di sana. Ada pengurus-pengurus departemen di sana. Ada full timer, hamba-hamba Tuhan. Ada gembala, staf gembala, ada diaken, ada departemen sosial. Dan begitu banyak pelayanan yang indah-indah yang Tuhan pelihara sampai dengan saat ini. Ada begitu banyak gereja lokal di muka bumi, saya tidak tahu ada berapa banyak jutaan gereja lokal di muka bumi. Dan itu adalah batu-batu yang hidup yang Tuhan sedang pakai untuk mendirikan satu rumah rohani. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mari kita membaca dalam 1 Raja-Raja 5 ayat yang ke-17. 1 Raja-Raja 5 ayat yang ke-17 dan 18. Dan raja memerintahkan supaya mereka melinggis batu yang besar, batu yang mahal-mahal untuk membuat dasar rumah itu dari batu pahat. Maka tukang-tukang Salomo dan tukang-tukang Hiram serta orang-orang Gebal memahat dan menyediakan kayu dan batu untuk mendirikan rumah itu. Bapak, Ibu, Saudara perhatikan, Salomo mempunyai 70.000 kuli. Banyak ya, 70.000 kuli. Dan dia mempunyai 80.000 tukang pahat di pegunungan. Judul perikop dari 1 Raja-Raja 5 adalah persiapan mendirikan bait suci. Dan untuk mendirikan bait suci itu, maka Salomo membutuhkan batu-batu yang mahal harganya, yang terbaik untuk mendirikan Ka'bah Allah. Dan dia mulai menggali, mencari batu-batu dengan kualitas yang sangat baik. Kualitas terbaik, batu-batu yang mahal. Bapak, Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, batu hidup adalah saudara dan saya. Dan harga kita sangat mahal. Sebab kita dibeli dengan harga kematian Yesus. Jangan sia-siakan harga kematian Kristus. Dia hancur, dia berdarah-darah. Dia dipermalukan, dia ditelanjangi di atas kayu salib dengan hanya mengenakan cawat. Semua kemuliaan, kehormatan sirna sementara pada waktu itu. Sehingga dia berteriak, Eli, Eli, lama sabachthani. Bapa, mengapa engkau meninggalkan aku? Dengan air mata, dengan darah. Kenapa dia lakukan itu? Karena dia beli saudara dan saya. Dia membeli jemaat ini dengan harga yang sangat mahal. Dan dia pelihara jemaat Hebron sampai dengan pagi ini. Dia rawat saudara dan saya. Dia menjaga kita untuk menjadi batu rohani, batu yang hidup untuk membangun satu bangunan rohani. Salomo mencari batu-batu yang mahal. Dan untuk mendapatkan batu yang hidup itu, Yesus telah mati bagi saudara dan saya. Karenanya, hormati, hargai panggilan Allah dalam hidup kita, seluruh jemaat yang ada. Saudara sekalian, kita sudah baca tadi, batu-batu itu digali. Kemudian, batu-batu itu mulai diproses.
Batu itu diproses. Dikatakan batu-batu itu digali dan kemudian dipahat, melinggis. Batu-batu yang besar, batu-batu yang mahal itu digali dengan linggis, kemudian dibuat menjadi dasar rumah dari batu pahat. Saudara, kalau batu itu bisa berteriak, batu itu akan berteriak. Tetapi di tangan pemahat, batu itu terus melewati proses sampai menjadi batu yang berkualitas dan disusun menjadi dasar yang mendirikan bait suci. Saudara sekalian, saudara ditempatkan di dalam gereja ini pada posisi masing-masing sebagai batu yang mahal, batu yang hidup, yang sedang membentuk satu bangunan rohani. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, sadarilah status kita sebagai batu yang hidup, yang Tuhan pelihara, yang sangat mahal. Untuk dipahat, dilinggis itu sakit. Batu itu harus dibentuk. Tuhan mengizinkan saudara dan saya dibentuk untuk apa? Supaya hal-hal yang tidak berkenan di dalam kita itu dihancurkan, itu dilepaskan, itu dikeluarkan. Dan proses Allah itu terjadi untuk membersihkan kita dari segala kekotoran, agar kita berlayak menjadi batu yang hidup. Batu yang besar digali, dipahat, dihancurkan menurut keinginan si pemahat itu, bukan menurut keinginan si batu. Di dalam dinamika kehidupan kita, dalam berkeluarga, dalam bergereja, dalam melayani, dalam hidup berbangsa, bernegara, posisi status kita adalah batu yang hidup, dan Tuhan akan membentuk kita seturut dengan maunya Tuhan, bukan maunya kita, saudara sekalian. Ketika Tuhan membawa saudara ada pada satu situasi kondisi, saudara tidak mau itu terjadi, tetapi Tuhan izinkan itu terjadi. Maka sebagai batu hidup, yang terbaik yang harus kita lakukan, kita bersama duduk di kaki Tuhan. Kita bersama berdoa menyembah Dia. Kita bersama membawa hidup kita kepada Allah. Dan izinkan Dia untuk mulai membentuk kehidupan kita seperti apa yang Tuhan mau. Biarlah di tengah-tengah kita boleh berkata, bukan kehendak kami yang jadi, tapi kehendak-Mu lah yang jadi, ya Tuhan. Jadi setiap proses yang terjadi membersihkan kita dari hal-hal yang tidak berkenan. Bapak ibu saudara sekalian, mari buka Alkitab kita di dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang pertama. Mari kita baca dalam nama Yesus. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Ayat yang kedua, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Bapak ibu, kita akan diproses sehingga hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan itu dibuang. Saudaraku, bait Salomo sudah dihancurkan. Bait Allah di Yerusalem dihancurkan. Karena apa? Karena umat Allah tidak hidup dalam kebenaran, tidak hidup dalam kesucian, sehingga Allah tidak menyayangkan bait Allah itu secara fisik. Dihancurkan pada tahun 70 Masehi. Nero datang dan dihancurkan semua itu. Emas-emas dikorek daripada tembok bait Allah. Dan sekarang sisa tembok bagian barat, yaitu tembok ratapan. Tuhan tidak menyayangkan. Tuhan hancurkan itu karena apa? Karena mereka tidak hidup dalam kebenaran. Saudara dengar baik-baik. Kalau kita sebagai batu hidup, tidak hidup berkenan seturut dengan kehendak Allah, tidak hidup dalam kesucian, dia pun dapat melakukan hal yang sama. Tetapi marilah kita datang kepada Tuhan.
Kita berkata, Tuhan, biarlah segala kejahatan, tipu muslihat, kemunafikan, kedengkian dan fitnah kami hancurkan di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, Roh Kudus yang menguasai dan memimpin kehidupan kami. Bapak Ibu, proses itu menyakitkan. Tapi batu itu harus berdiam diri sampai proses itu selesai. Dan batu itu menjadi batu yang mahal dan layak, indah untuk dipakai mendirikan bait Allah. Saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan, ketika proses itu terjadi rasanya sakit. Mari kita membaca ayat-ayat yang terakhir di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 ya. Ayat yang ke-16 kita baca, Aku akan minta kepada Bapa dan Dia memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Saudara, Roh Kudus akan menolong kita untuk menghilangkan segala keburukan kita. Ketika proses itu terjadi, menurut tunduk taat, bilang, biarlah engkau membentuk aku seperti yang engkau mau. Aku tanah liat dan engkau penjunanku. Saudara sekalian, izinkan Tuhan bekerja di tengah-tengah kita, kembali membentuk kita menjadi seperti apa yang Tuhan mau. Dia akan menolong kita ketika proses itu terasa sulit. Mari kita menyerah, berserah penuh, dan izinkan Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kita. Kemudian ayat yang terakhir Yohanes 14 ayat 26 dikatakan demikian, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Saudara, Roh Kudus akan menolong dan akan menghibur kita. Untuk apa kita dihibur? Agar kita kuat, agar kita tidak patah semangat, agar kita tidak hancur. Kenapa kita dihibur? Agar roh kita kuat di tengah-tengah proses yang sedang Tuhan izinkan terjadi. Kenapa kita ditolong, dikuatkan dan dihibur? Agar kita tetap setia dibentuk oleh Tuhan sampai kehendak Allah terjadi dalam hidup kita. Yesus kembali menjemput gereja yang sempurna. Dan untuk itu proses sedang terjadi di muka bumi. Bapak Ibu, Roh Kudus menyertai kita. Yesus penolongku itu sungguh nyata di sepanjang 2021. Sampai 2021 selesai, dalam semua yang terjadi, Yesus tetap akan menolong kita. Itu sebabnya tetap satu, bergandengan tangan sebagai batu-batu yang hidup yang dipakai Tuhan untuk mendirikan bangunan rohani. Setelah air mata akan ada sukacita. Setelah tangisan akan ada kemuliaan Allah. Tetap setia, selamat melayani, Tuhan memberkati. Bapa Sorgawi, terima kasih buat firman yang kami dengar. Jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur Engkau membeli kami dengan harga yang sangat mahal, yaitu lewat harga kematian-Mu di atas kayu salib. Sehingga kami menjadi batu-batu hidup yang mahal dan berharga, yang Engkau pakai pada hari-hari terakhir ini untuk mendirikan tubuh Kristus, untuk membangun jemaat-Mu, untuk melayani dan dilayani bersama-sama bekerja di dalam gereja Hebron. Hamba berdoa, kiranya kekuatan yang baru dari Tuhan menjadi bagian dari semua jemaat, seluruh hamba-hamba Tuhan, gembala, staf gembala, diaken, seluruh pengurus departemen, bahkan semua kami yang sedang mendengarkan firman Allah dan yang sedang berdoa bersama. Biarlah Tuhan, tangan-Mu memahat kami. Keluarkanlah hal-hal yang tidak berkenan dalam hidup kami. Sebab kami tahu ini adalah hari-hari terakhir. Jangan lewatkan kami. Bentuk kami Tuhan menjadi seperti apa yang Tuhan mau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Roh Kudus tolong kami, tolong kami Tuhan, berikan kami kekuatan, bahkan menghibur yang susah, untuk tetap setia, bertahan dan kuat di dalam Engkau, bersama-sama menggenapkan kehendak Allah di dalam hidup kami. Terima kasih, berkati pekerjaan, pendidikan, rumah tangga, keluarga, kesehatan jemaat-Mu di dalam nama Yesus.
Yang susah dihiburkan, yang lemah dikuatkan, yang sakit dijamah disembuhkan, yang dalam kekurangan Tuhan cukupkan, bahkan menikmati kebaikan kelimpahan Tuhan. Berkati gembala, berkati staf gembala, hamba-hamba Tuhan, seluruh pelayan yang ada. Kami berdoa berkati Indonesia, Bapak Presiden Joko Widodo, berkati seluruh menteri, berkati para medis, berkati TNI Polri. Biarlah negara kami menjadi negara yang diberkati oleh Tuhan. Berikan kami roh yang peka, yang mengerti akan kehendak Tuhan di hari-hari yang terakhir, yang penuh dengan kegelapan dosa. Agar tidak ada satupun yang terlepas dari pokok anggur itu, tetapi tetap semua terhubung sebagai carang yang melekat pada pokok itu, bersama-sama dipelihara oleh Tuhan sampai langkah yang terakhir. Terima kasih, segala puji syukur bagi Tuhan. Kami terima berkat di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Shalom, Tuhan memberkati.